Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Ya, ketemu lagi di video saya. Kali ini adalah Partmen 3 mata kuliah aplikasi basis data. Hari ini kita akan bahas tentang DDL ya. Namun di sini saya pakai e-booknya Ahmad Solihin yang kalian bisa download dari ahmadtim.net. Itu jadul sekali tapi ya lumayan. Itu MySQL, lumayan jadul. Jadi judulnya adalah MySQL dari pemula hingga mahir ya. Di sini pada bab 4 ada dasar-dasar SQL. Nah, ini berhubungan dengan materi kita hari ini yaitu DDL ya. SQL kemarin sudah sempat dibahas ya. Kemudian, nah sebelum kita bahas DDL itu ada 3 jenis ya perintah di SQL atau Structure Query Language, SQL kalau bahasa Inggrisnya. DDL itu Data Definition Language ya, yang mana di sini adalah perintah ya. SQL itu perintah ya, perintah query gitu kan, yang berhubungan dengan definisi ya, pendefinisian suatu struktur database. Ingat, DDL itu mendefinisikan struktur database menggunakan SQL ya. Dalam hal ini tentu saja adalah apa aja database sama table ya. Yang ada di dalam DDL ini create untuk membuat baru baik database maupun table, alter untuk merubah struktur, bukan mengubah data tapi struktur, rename untuk merubah nama, beda ya, drop itu untuk menghapus. Itu kalau DML ya itu pembahasan berikutnya, tapi saya kasih singkat aja ya. DML itu untuk manipulasi, jadi perintah manipulasi atau pengolahan data ya. Nih, pengolahan data apa? Record di dalam table. Nah, jadi DML itu isinya ya manipulasi table. Contohnya select untuk menyeleksi data dari table apa, gitu kan. Insert menambah data, update mengubah data, delete menghapus data. Kalau DDL strukturnya create untuk membuat baru table maupun database dan lain-lain. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi berbeda antara DDL dengan DML. Ada satu lagi sebenarnya yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu DCL, bukan BCL ya, tapi DCL, DCL, Data Control Language, di mana itu berhubungan dengan hak akses atau privilege. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan berapa itu ya, 2 apa ya, itu ada grant sama revoke. Grant memberikan akses, revoke itu untuk menghapus akses ya. Baik, kita mulai ya. Di sini ceritanya mana ini? Oh ya, create database ya. Nah, contoh create ya. Contohnya kita akan membuat database penjualan. Yang paling standar itu create database penjualan. Kalian pasti sudah pernah juga ya, show databases. Nah, oke. Yuk kita bikin gitu ya. Baik, command prompt seperti biasa. Saya zoom aja. Kemudian sum MySQL bin MySQL min u root min p, passwordnya kosong. Oke, penjualan pasti sudah ada, show databases, penjualan udah ada kan ya. Nah, yaudah kita bikin lah. Berarti create database penjualan, anggap saja penjualan 3 ya, karena ini pertemuan 3. Oke, kalau sudah, tadi perintahnya apa? Show data basis, ini sudah dasar sekali, kalian sudah tahu ya. Nih, sudah ada ya. Kemudian masuk ke penjualan 3, maka use penjualan 3. Oke, database change ya. Show tables ya otomatis masih kosong. Baik. Ini kalau mau menghapus ya, drop database ya, nama database. If exist-nya itu kalau mau, kalau enggak ya nggak masalah. Jadi drop database penjualan. Ya misalkan kita hapus lah ya. Namanya juga latihan kan ya. Database penjualan 3. Oke, show databases. Udah hilang.
ya. Tapi kita mau latihan, maka kita bikin lagi. Oke. Use penjualan 3 ya. Baik. Itu DDL untuk database-nya. Kemudian sekarang tadi berarti sudah create, use sama draw ya. Selanjutnya adalah membuat table baru. Nah, ini sebenarnya udah nih. Ya, sebenarnya udah. Nah, sebelum kita bikin table baru, sebelumnya saya sudah share materi dari Lucid Art ya. Itu Lucid Art itu salah satu tools untuk membuat diagram-diagram ya. Salah satunya IR diagram. Nah, di situ 2 video itu menurut saya sudah sangat bagus untuk belajar memahami apa itu database dan membuat IR diagram yang baik ya, sampai kardinalitasnya. Jadi mohon silakan dipelajari dahulu untuk 2 video tersebut. Dan jangan lupa pakai subtitle ya. Subtitle bahasa Indonesia diaktifkan. Kalau bahasa Inggrisnya kurang menguasai. Baik. Sekarang kita langsung sebelumnya ya. Kemudian setelah belajar itu nih, kalian dituntut untuk membuat database yang baik. Nah, membuat database yang baik itu bagaimana? Maka kalian saya sarankan wajib ya, harus bisa khatam, harus menguasai yang namanya normalisasi database. Saya ulang ya, normalisasi database. Silakan kalian untuk mempelajari normalisasi database itu seperti apa ya. Di mata kuliah perancangan database DBMS itu ada. Tapi daripada nunggu lama di situ, ya kalian googling aja contoh-contoh normalisasi database ya. Oke. Kita lanjutkan untuk membuat table ya. Membuat table ini perintah dasarnya ya, create table, spasi nama tabelenya, kurung buka, field pertama, tipe datanya apa, panjangnya berapa ya. Field kedua, tipe data panjangnya berapa, sampai terakhir. Kemudian deklarasikan primary key-nya di field apa. Nah, ketemukan primary key itu apa ya. Di video yang saya share 2 itu yang punya Lucid Art itu sudah dijelaskan primary key secara bagus ya, secara bagus. Primary key itu apa, foreign key itu apa, composite key itu apa. Di mata kuliah perancangan DBMS juga ada ya. Kalau saya simpel aja, primary key kunci utama ya. Jadi kayak mahasiswa kan ada NIM nama kelas. Bayangin aja kalau nggak ada NIM bagaimana? Yang namanya Andi kan banyak banget ya. Jadi Andi yang NIM-nya berapa? Nah, NIM itu sebagai primary key, sebagai kunci, sebagai ibu ya. Gitu. Seperti itu ya, itu primary key. Jadi penting sekali kalau dalam pendataan di Capil, primary key untuk data warga apa ya, berarti NIK, nomor induk kependudukan ya, simpel banget. Mata kuliah, terus primary key-nya apa ya, kode mata kuliah gitu kan. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan membuat tabel pelanggan. Itu ada iklan dulu anak saya. Kita mau membuat tabel pelanggan. Ceritanya di dalam database penjualan 3 kita mau bikin tabel pelanggan ya, dimana fieldnya ada 5, ID pelanggan sebagai primary key ya. Amira. Kemudian sampai email. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ID pelanggan varchar, tipenya panjangnya 5. Nah, tipe data nih yang standar ya. Varchar itu untuk string itu untuk tulisan ya. Tipenya 5. Ada char itu untuk string juga, tapi untuk data yang sifatnya tetap. Contohnya NIM kalian kan ada 8 karakter kan. Nah, NIM itu char 8 ya.
bukan varchar 8 tapi char 8, karena sudah pasti ini ada 8 karakter. Nah, ini juga harusnya ID pelanggan char 5 gitu. Harusnya ya. Nanti kita bikin char aja 5 karena sudah pasti ID pelanggannya pasti 5. NIM itu pasti 5 karakter. Kode dosen kan 3 karakter. Kayak saya Husni Fakih, kode dosennya HNF. Ya, 3 karakter pasti. Jadi dia pakai char. Kalau varchar itu yang tidak pasti, misalkan nama kan ada yang panjang ada yang pendek, ya udah pakai varchar. Alamat teks, nah teks ini banyak sekali ya, jadi bisa banyak, tapi otomatis ada ukuran filenya lebih besar. Telepon varchar, email varchar, ya size-nya segini. Oke, sebelum kita coba diperhatikan aja dulu ya. Create table, ini nama tabelnya pelanggan, kurung buka. Field pertama ID pelanggan, tipe datanya nanti kita ganti char, size-nya 5, not null, artinya bahwa ID pelanggan sama sekali tidak boleh null. Null itu nggak ada apa-apa, kosong, blong ya. Beda dengan nol. Nol itu ada nilainya, tapi null itu kosong. Baik, selanjutnya nama pelanggan, tipe datanya varchar, ini koma ya. Misalnya size 30, nggak boleh kosong juga, jadi ID sama nama nggak boleh kosong. Alamat teks ternyata boleh kosong, telepon juga boleh kosong, email boleh kosong. Jadi kalau ID sama nama pelanggan kosong, dia akan error karena dia di setting not null. Tapi kalau alamat dikosongkan boleh. Jadi aturannya seperti itu ya. Selanjutnya deklarasikan primary key-nya adalah ID pelanggan ya. Kurung tutup, jangan lupa titik koma untuk mengakhiri perintah. Baik, kita bikin ya. Jangan lupa, yang penting sudah masuk ke use penjualan 3. Oke, saya pakai huruf kecil semua ya. Create table pelanggan. Nah, yang pertama tadi apa? ID pelanggan ya ini. ID pelanggan varchar 5. Oke, ID pelanggan varchar 5 not null karena nggak boleh null ya. Terus nm pelanggan varchar misalkan 30 not null. Setelah itu alamat teks boleh null ya. Telepon varchar 20, telepon varchar 20, email varchar 50, varchar 50. Oke, sekarang deklarasikan primary key-nya ada di mana? Primary key ada di ID pelanggan. Oke, jangan ada koma ya di terakhiran, kurung tutup, titik koma. Baik, kita describe ya, describe pelanggan. Nah, seperti ini. Ini kita sudah mencoba DDL yaitu create ya. Create untuk membuat salah satu table namanya pelanggan dengan masing-masing field, tipe data, size, dan primary key-nya. Ya, seperti itu. Sampai saat ini semoga bisa dipahami. Nah, oh iya di sini ya keterangan null no, artinya dia tidak boleh null ya. Ini juga tidak boleh. Alamat boleh null. Ya. Nanti akan saya bahas di DML ya, contoh null sama tidak null. Baik. Semoga mudah dipahami ya untuk create. Tadi juga udah create database juga, drop database juga. Sekarang untuk pembahasan selanjutnya. Nanti kalau ada yang tanya silahkan tanyakan di komen atau grup WA. Selanjutnya apa ini? Show tables. Oh iya, tadi belum show tables ya. Baik, saya lupa ya. Show tables hanya ada satu, setelah itu di describe ya. Baik. Kemudian mohon maaf. Selanjutnya adalah alter. Nah, alter ya. Jadi DDL itu ya create, alter, drop. Udah. Kita lihat lagi DDL ya.
create, alter, drop, rename. Oh ya, rename terakhir nanti ya. Baik. Mana ya? Alter ya. Alter itu untuk mengubah struktur table ya. Struktur table ini formatnya ya, atau rumusnya kalau anak SMA. Alter table spasi nama tablenya, kemudian spasi alter options ya, alter option titik koma. Alter option berarti opsi dari alternya ini. Alter table itu untuk merupakan dasar mengubah table ya, nama table. Kemudian alter optionnya ada banyak. Yang pertama ada add ya. Add itu berarti menambahkan ya, definisikan field baru. Jadi menambahkan misalkan field baru. Jadi kalau kalian di database yang tadi mau ditambahin apa, IG gitu ya, zaman sekarang kan IG-nya berapa apa gitu kan. Misalkan setelah email ada IG, ya udah berarti pakai alter nanti ya. Kemudian ada untuk add index, menambahkan indeks baru. Ya, indeks itu apa? Ya, DBMS lah di perancangannya, kalau nggak kalian googling dah. Add primary key, menambahkan primary key baru. Misalkan kalian tadi lupa, seandainya tadi ketika create ini primary key-nya nggak dimasukin. Jadi hanya sampai email varchar 50 kurung tutup titik koma gitu ya. Jadi tapi nggak ada primary key-nya. Jika lupa, maka kalian bisa pakai alter table spasi nama table add primary key gitu ya. Change itu untuk mengubah field yang ada. Misalkan nm_pelanggan ini, field ini akan dirubah dengan nama aja. Jadi setelah ID pelanggan, nama, bukan nm pelanggan. Nah, kita pakai change. Nanti kita akan nyoba ya. Modify, nanti kalian bisa baca sendiri lah ya, rename dan lain-lain ya. Oke. Sekarang kita menambahkan tadi IG ya. IG. Oke, di sini. Setelah email kita akan menambah IG. Kalau di sini menambahkan field tanggal akhir gitu kan. Jadi caranya adalah alter table nama tablenya, add apa nih, IG gitu ya. Tipe datanya apa? Boleh 0 lah kalau kita ya, seperti itu. Baik, kita coba di sini alter table spasi nama tablenya yaitu pelanggan ya. Terus add ya, add yaitu IG ya, spasi seperti pendeklarasian, bukan pembuatan table ya, spasi tipe datanya varchar. Nah, misalkan 50 titik koma. Query oke ya. Kemudian kita describe pelanggan. Tarang, ada IG di sini ya, Instagram. Seperti itu. Kemudian kita nyoba yang kedua, menambahkan primary key. Nah, kebetulan kita sudah ada ya. Ya berarti kalau menambahkan gini aja, alter table spasi nama tablenya, add primary key yaitu ID pelanggan kalau kita lupa membuat primary key. Selanjutnya mengubah ya tipe dari tanggal lahir menjadi varchar. Ya, kita ubah yang lain aja. Misalkan kita mau merubah alamat yang tadinya teks jadi varchar. Ya, maka caranya adalah alter table pelanggan. Nah, ini tadi modify ya. Yang kita modify adalah tadi kita mau ubah apa? Alamat ya. Alamat jadi varchar berapa? Oke, kita coba. Alter table pelanggan modify alamat misalkan varchar 100 aja. Oke, query oke, kita describe. Sudah jadi varchar 100. Sip ya. Kemudian kita menghapus. Nah, ini
menghapus field tanggal lahir dari tabel pelanggan. Ya udah, alter table pelanggan drop. Kita drop aja IG-nya ya. Alter table pelanggan drop IG. Benar kan ya? Nah, seperti itu. Kok ID, sorry. Ini IG ya. Nah, oke. Sekarang describe. Selesai. Jadi gini ya. Kalau ada error seperti ini, jangan apa ya errornya gitu. Baca aja errornya. No. Can drop ID, ya tidak dapat menghapus ID. Kan nggak ada ID gitu kan. Makanya oh iya, IG yang benar ya. Kenapa nggak bisa drop ID? Karena ada keterangan di sini, check that column atau key exists. Oh, ID exist nggak ya gitu kan? Dicek, oh ternyata nggak ada ID, yang benar adalah IG. Jadi kalau ada error, baca errornya, kemudian dicek ya. Oke, itu untuk menghapus pakai alter drop ya, menghapus field, kemudian mengubah nama table ya, rename table pelanggan to PLG. Nah, misalkan saya nggak kayak gitu ya, misalkan rename table pelanggan to customer, biar jadi tabel customer. Kita show table, sudah tidak ada tabel pelanggan tapi customer. Kita describe. Nah, seperti ini ya. Oke, hapus table ya, drop table spasi nama table. Oke, sekalian aja kita nanti drop database ya. Drop table pelanggan unknown. Oh iya, pelanggan, lupa saya, kan udah diganti customer ya. Drop table customer. Oke, terus drop database penjualan 3. Selesai. Show databases, sudah tidak ada penjualan 3. Baik, sampai sini dulu untuk penjelasan DDL. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di chat ya, komen atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.